Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat Aden. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pemeriksaan gigi pada ibu hamil. Apakah ibu hamil itu boleh ke dokter gigi? Jawabannya tentu boleh. Bahkan dianjurkan sebelum seorang ibu merencanakan kehamilan, sebaiknya periksa ke dokter gigi. Mengapa? Karena pada saat kehamilan itu akan terjadi peningkatan hormon-hormon kehamilan seperti estrogen dan progesteron. Sehingga saat itu kondisi mulut kita itu dia lebih reaktif terhadap adanya iritasi. Iritasi dapat berupa plak, karang gigi, tambalan yang kurang baik sehingga dia mengiritasi gusi, maupun gigi palsu yang adaptasinya kurang bagus sehingga dapat menimbulkan iritasi maupun trauma pada gusi maupun jaringan sekitarnya. Sehingga ketika kita sudah periksa, maka dapat dilakukan namanya scaling atau pembersihan karang gigi, lalu penambalan gigi-gigi yang berlubang atau pembetulan tambalan-tambalan yang sudah rusak, dan juga pencabutan gigi-gigi yang berpotensi menjadi vokal infeksi. Jika ingin melakukan suatu pemeriksaan atau perawatan, sebaiknya kapan bagi seorang ibu hamil itu untuk pergi ke dokter gigi? Untuk pemeriksaan maupun perawatan disarankan pada trimester kedua, yaitu saat kandungan pada usia 4, 5, atau 6 bulan. Kenapa? Karena pada trimester pertama itu dari sisi ibunya itu dia masih banyak keluhan. Biasanya pada kehamilan trimester pertama itu sering merasakan mual, muntah, pusing, lemes. Nah, sehingga ketika duduk di dental unit atau di kursi gigi, ketika dilakukan pemeriksaan itu mudah sekali namanya mual maupun muntah. Tentunya ini akan sangat mengganggu atau hasil perawatannya kurang efektif. Yang kedua, dari sisi janinnya sendiri pada trimester pertama itu bisa dibilang masih lemah, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan pada janin. Meskipun secara langsung hubungan antara pemeriksaan gigi itu tidak ada hubungannya secara langsung. Akan tetapi nyeri maupun rasa ketakutan yang sangat itu dapat menimbulkan suatu kontraksi. Pada ibu hamil sering kita jumpai namanya gingivitis gravidarum, yaitu gingivitis yaitu peradangan jaringan gusi yang umum dijumpai pada ibu hamil, yaitu gusi memerah, membesar, dan juga mudah berdarah. Pada kondisi tertentu dapat kita jumpai namanya epulis gravidarum, yaitu gusi itu ada suatu benjolan atau membengkak seperti tumor. Dia membesar dan warna kemerahan, dan ini berkembang sangat cepat. Dalam waktu beberapa minggu dia sudah membesar. Ini karena emang khas pada ibu hamil, yaitu peningkatan hormon-hormon kehamilan tadi. Epulis gravidarum ini pada umumnya dia akan mengecil pada trimester ketiga dan dapat hilang pada setelah melahirkan. Akan tetapi jika setelah melahirkan epulis ini dia tetap bertahan, yaitu khususnya pada epulis yang tidak melakukan perawatan dengan oral hygiene yang buruk, itu kadang dapat bertahan meskipun sudah melahirkan, maka harus dilakukan eksisi, yaitu pengambilan jaringan epulis tadi. Sering ada pertanyaan, apakah ibu hamil itu boleh mencabutkan gigi? Jawabannya boleh. Karena pada dasarnya tidak ada hubungan langsung antara pencabutan gigi dengan janin, kesehatan janin. Akan tetapi, rasa ketakutan ibu terhadap suatu tindakan dan juga rasa nyeri yang mungkin timbul selama tindakan itu dapat menyebabkan kontraksi. Sehingga itulah mengapa pada pencabutan gigi itu disarankan pada trimester kedua. Kalau trimester pertama itu kondisi janinnya masih belum kuat, belum stabil, dan juga masih banyak keluhan pada ibunya. Dan kalau semester ketiga, pada trimester ketiga itu
hak kehamilannya sudah cukup besar sehingga dikhawatirkan dapat terjadi bayi prematur jika terjadi kontraksi saat tindakan. Selain gingivitis maupun ebulis gravidarum yang saya sebutkan tadi, jika terjadi gingivitis maupun pulpitis, tentunya itu akan membuat ibu itu nafsu makannya berkurang. Kenapa? Karena digunakan untuk mengunyah, untuk makan, itu terasa sakit. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka asupan nutrisi akan berkurang. Asupan nutrisi berkurang baik bagi dari ibu maupun nutrisi bagi sang janin. Jadi nutrisi ibunya berkurang, otomatis nutrisi untuk janin juga berkurang, sehingga dapat menyebabkan namanya BBLR, yaitu berat badan lahir rendah. Sekali lagi, saya anjurkan bahwa bagi ibu-ibu yang ingin merencanakan kehamilan, hendaklah Anda periksakan ke dokter gigi. Anda bersihkan dulu karang giginya semuanya, lalu jika ada gigi-gigi yang berlubang, silakan ditambal. Dan jika ada mungkin sisa-sisa akar gigi yang masih tertinggal atau gigi yang sudah terlanjur lubang besar dan tidak dapat dilakukan perawatan, maka sebaiknya dicabut. Karena pencabutan pada kehamilan itu adalah opsi terakhir. Kenapa? Karena saat pencabutan kita harus mempertimbangkan banyak hal, baik keselamatan ibu maupun keselamatan si janinnya. Pencabutan pada ibu hamil sebaiknya dilakukan oleh seorang dokter gigi spesialis bedah mulut, dan kadang harus berkolaborasi dengan dokter obsgin, di mana nanti dokter spesialis bedah mulut akan mengusahakan pencabutan yang seatraumatik, yaitu dengan trauma jaringan yang minimal, rasa nyeri yang minimal, dan seorang obsgin dapat memberikan obat-obat yang memperkuat kondisi janin dan juga obat-obat anti mutah. Jadi akan terjadi kolaborasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.